Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana? Saya hamba Allah dari Majalengka. Silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Buya yang dicintai dan dimuliakan Allah. Amin ya Rabb. Izin bertanya Buya. Apa bedanya orang alim menurut ilmu fikih dan ilmu hadis dan ilmu tasawuf? Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang alim adalah orang yang mengetahui. Tentunya alim dalam hal apa? Ada orang alim dalam urusan fikih, dia lemah urusan hadis. Ada orang alim ilmu hadis, tapi dia lemah urusan fikih. Ada dia memang mengetahui ilmu tasawuf, tapi fikihnya kurang. Ada orang yang lengkap, semuanya punya, kayak Imam Syafi'i. Hadis punya, tasawuf punya, fikih punya Imam Syafi'i. Nah, kalau orang zaman ini ya enggak seperti itu. Paling dia menekuni dunia fikih saja. Ada hadis banyak kurang. Atau dia menekuni hadis, fikihnya kurang. Atau menekuni tasawufnya. Tapi semuanya alim dalam bidangnya. Alim dalam bidangnya. Semuanya alim. Alim dalam ilmu hadisnya. Alim dalam ilmu fikihnya. Alim dalam ilmu Qur'annya. Alim. Lalu bagaimana? Apa yang seharusnya mereka hadirkan, mereka lakukan? Ya bagi yang alim ilmu fikihnya, karena dia lemah ilmu hadis, maka di dalam urusan hadisnya harus banyak mengambil faedah, belajar dari yang alim ilmu hadis. Jadi orang ilmu hadis yang mengatakan hadis itu tidak benar dan baik, ya dengar dong, karena dia lebih tahu tentang itu. Kalau Anda alim dalam ilmu Al-Quran misalnya, atau ilmu hadis, tapi Anda kurang menekuni dunia fikih, maka bertanyalah kepada pakar fikihnya tentang hukum ini seperti apa. Jadi harus sekarang menghargai takhasusnya orang lain demi kesempurnaan dalam dirinya. Mentang-mentang dia belajar ilmu hadis, seolah-olah hadis semuanya ilmu pada saya. Nggak mau dengar orang lain, ya nggak bisa, terjerumus. Kata Ibnu Wahab, al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Sementara hadis-hadis itu akan menyesatkan kecuali dibarengi ilmunya ahli fikih. Hadis menyesatkan, kenapa? Hadis Rasul banyak sekali. Dan di dalam memahami hadis tentu ada perangkat-perangkatnya. Dan perangkat-perangkatnya itu dipelajari dalam ilmu seperti usul fikih, tentang bahasa, tentang ada takhsis khosnya, kemudian ada mutlak, ada muqayyadnya, ada nasih mansuhnya. Dan itu ditekuni oleh ahli fikih. Jangan sampai mentang-mentang ilmu hadis jago lalu langsung ketemu hadis diamalkan. Itu hanya mengetahui hadis saja. Rubba muballakin aw aminas sami'i. Alangkah banyaknya orang yang mendengar lebih paham daripada, alangkah banyaknya murid lebih paham daripada gurunya. Gurunya guru ilmu hadis, punya riwayat hadis dari gurunya, sanadnya ali tinggi. Dia paham tentang satu hadis, tapi dia tidak paham tentang maknanya. Muridnya mendapatkan riwayat dari gurunya. Aku meriwayatkan ilmu hadis ini dari guru saya. Hadis sahih dari guru saya. Gurunya nggak paham, muridnya bisa paham kok. Karena muridnya punya wawasan lebih luas. Gurunya hanya spesial ngurusi hadis sanad. Tapi muridnya punya wawasan. Mungkin rubah mubalaghin. Ini yang menerima murid lebih paham daripada gurunya. Mungkin. Maka jangan menutup karunia Allah lalu nggak mau. Sama mentang-mentang Al-Quran, slogannya hebat, di dalam Al-Quran segala ilmu, maka dia menghafal Al-Quran. Biarpun hafal Quran, kalau tidak belajar ilmu memahami Al-Quran, ya nggak akan paham Al-Quran. Jangan hanya sombong, kalau sudah hafal Quran semuanya akan dapat karena semua ilmu dari Al-Quran. Iya benar, kalau ente merenung, ente tadabbur, ente belajar. Kalau hanya ngafal, ya hafalan saja. Orang penghafal Quran, wudhunya saja bisa nggak benar, penghafal Quran saja. Lalu bagaimana? Berarti kamu penghafal Quran. Terus ilmu fikihnya, ya belajar dari ustadz fikih. Hadisnya, tanya ahli hadis. Makanya majelis ini bukan majelisnya orang yang punya semuanya. Ilmu saya ilmu ngintip semuanya. Di saat pembahasan fikih saya akan bertanya kepada ulama fikih dari kitab-kitabnya. Kalau sudah bicara tentang hadis-hadis, saya akan bertanya kepada ulama hadis tentang kebenaran hadis tersebut. Tentang tasawuf saya pilah-pilah ini tasawuf ini dari mana ini sumbernya ini. Sebab banyak benalu-benalu tasawuf palsu juga ada. Saya tidak akan ambil begitu. Sehingga kalau omongan tasawuf, omongan sufi ngaco, ya tidak kita ambil sufi yang benar.
Ahli fikihnya pun kita pilih yang bermasalah untuk umat, kan begitu. Bukan ilmu kita, nggak ada. Saya menguasai ilmu, nggak ada. Saya ngintip dari ilmunya ahli hadis, urusan hadis. Makanya waktu kita mengatakan hadis ini ternyata tidak benar, menurut siapa? Bukan menurut saya. Menurut orang besar seperti Al-Hafidh, seperti Suyuti, Imam Suyuti mengatakan, atau mungkin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu. Bukan langsung serta dari istintaj dari otak saya. Oh, nggak ada. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita, itu kan yang tadi yang barusan kita bahas adalah bagi ahli fikih hendaknya jangan lupa di sana ada orang punya ilmu lain lagi tentang hadis, tentang Quran ini. Ini di kalangan ahli ilmu hendaknya saling menghargai, saling mengambil faedah kalau itu orang cerdas. Bagi kita yang awam, bagaimana hargai sesuai dengan takhasusnya masing-masing. Dan tidak boleh saling bertentangan, sebab kalau kebenaran dari Allah yang melalui ulama nggak akan bertentangan. Sufi dia ahli tasawuf tapi ngomongnya ngelantur bertentangan dengan omongannya ahli fikih, ya nggak bisa dipakai, halal haram kok. Oh dia sufi besar dia, wah tasawuf besar, tapi melakukan yang haram, ya haram menurut ahli fikih, ya haram, nggak boleh. Jangan tentang sufi lalu bebas, nggak boleh, nggak bisa, harus saling melengkapi. Karena kita orang awam ya kita pandang ahli tasawuf dengan ilmunya, kita mengambil ilmu tasawuf darinya. Waktu urusan fikih kita tanya, itu dalam urusan agama, urusan dunia pun juga demikian. Kembalikan kepada ahlinya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu ingin belajar ilmu buat rodonat, kamu jangan pergi ke tukang buat panci, nggak ketemu judulnya. Kamu pengen buat rujak apa? Jangan rujak ya. Bikin makan apa saja, pengen buat apa saja, harus tanyakan kepada ahlinya. Itu kan berarti fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Di Al-Quran itu semuanya ada, tapi harus dijelaskan maksudnya semuanya ada. Ada seorang alim ditanya, telepon, ya Syekh, katanya di Al-Quran semuanya ada, tolong carikan saya di Al-Quran resep buat donat. Oh boleh, bacakan Al-Quran sini. Fas'alu ala dzikri untum la ta'lamun. Tanyakan ahli, langsung dia telepon tukang donat, tolong cara beri resep saya buat donat. Dikasih donat, lalu kasihkan. Lah ini kan resepnya orang. Quran nyuruh saya tanya ke ahlinya. Masa saya ngurusi donat? Kan gitu. Donatnya ada yang tahu, tinggal saya tanya ibu biasa bikin donat, oke. Gimana bumbunya? Gini. Saya ambil, fasalu antikri. Kalau sakit pergi ke dokter, begitu. Nah, jika yang punya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih membekali hatinya dengan tawadhu, maka dia mudah mengambil faedah dari sesama alimnya. Kemudian bagi kita pun juga demikian, dengan cinta dan tawadhu kepada orang alim, maka mudah kita mengambilnya. Itu kuncinya. Bukan sombong-sombongan ahli tasawuf seolah-olah aku lebih tinggi karena ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Kata Imam Ghazali tidak ada ilmu yang lebih bagus daripada ilmu membersihkan hati, semuanya di bawahnya. Loh, ente kotor hati, ilmu ngomongin bersihkan hati sudah ngerendahin orang kok. Torekoh penting, tidak bertukar. Ente sudah merendahkan orang. Mau torekoh mau tasawuf apa, hati-hati. Yang ahli fikih pun ternyata sombong. Wah, tanpa fikih orang nggak ngerti halal haram, semuanya kalah dengan fikih. Ya, ente lakukan yang haram barusan ngerendahin orang, terus mau apa lagi? Ya ini kesombongan yang merusak orang. Jadi nggak perlu dibanding-bandingkan mana lebih istimewa, jadi ahli fikih atau ahli tasawuf. Dia sendiri tidak punya membanding-bandingin. Jadi ahli tasawuf yang benar selamat masuk surga, jadi ahli fikih yang benar selamat nanti. Banding-bandingin tok, kita tidak jadi dia, nggak ada jadi itu, apalagi merendahkan. Naudzubillah. Semoga Allah memberikan kepada kita ketawaduan dan ketulusan, keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab.